Kehidupan itu hanyalah ilusi. Keringat kami diperas untuk ekonomi mereka. Budaya kami diinjak, suara kami dibungkam, dan anak-anak kami dilarang menjadi pintar. Di atas tanah milik leluhur kami sendiri, kami hanyalah penonton yang kelaparan. Lebih cepat kerjamu. Bagus. Paham? Paham, Pak. Lebih cepat. Kapal uap sudah menunggu karet-karet ini. Kalian pikir kalian dibayar untuk bermalas-malasan? Kau dengar apa perkataan saya? Maaf Tuan, tapi pohon karetnya sudah kering semua. Itu beberapa saat lagi. Jangan malasan. Kalau kota hari ini tidak dipenuhi, upah kalian akan dipotong. Kau paham itu, Suterjo? Hah? Kau paham? Bangun, pemalas! Tuan, dia baru sebulan menjadi penderes. Ia dulunya adalah seorang pedagang. Kau, Sutejo, tidak usah ikut campur dengan orang pemalas ini. Kau dengar perkataan saya? Kalian menutup paksa warungku dan kalian menaikkan harga rempah-rempah. Apakah itu kurang cukup? Tutup mulutmu, Tirto. Pedang itu hanyalah hak orang Eropa. Kalian diciptakan hanya menyadap karet ini. Paham? Paham, Pak? Maaf Tuan Mandor, tolong biarkan mereka minum sebentar. Sejak subuh tadi mereka belum mensyukur. Tidak habis istirahat sebelum target selesai. Orang pribumi ini dikasih kerja tidak tahu untung. Kenapa produksi karet di bulan ini menurun? Dan kenapa remaja-remaja pribumi itu yang mengadakan rapat yang tidak jelas mengenai negara? Ner, Presiden, kami sudah mengerahkan pasukan OPAS untuk berpatroli. Tapi pajak tanah baru saja naik, rakyat kelaparan, Ner. Penyadap karet tidak ada lagi tenaga untuk menyadap karet. Saya tidak peduli dengan perut mereka. Kau digelar oleh Ratu Belanda untuk mengamankan produksi karet ini. Benar Presiden, penyesalan yang menyebut sebagai pemuda pergerakan yang memprovokasikan kuli karet. Mana si Joko? Tangkap itu, jadikan dia contoh. Menjijikkan. Karto, apa yang kau bawa masuk ke dalam rumahku? Bau menyan kampungan. Ampunnya besar. Ini tradisi leluhur Nyonya untuk tolak bala. Maafkan dia Nyonya Residen, orang di kampung ini memang belum memiliki adab. Hai Karto, kita di sini disuruh meniru kehidupan gaya Eropa, bukan sepertimu. Kita disuruh ingin meminum teh, berpakaian rapi, bukan sepertimu. Doro Ayu ini lahir di tanah Jawa, makan beras Jawa, tapi bicaranya seperti Londo yang lupa kulitnya. Permisi Nyonya Residen, maafkan saya menerobos di dalam kulit perkebunan. Wabah malaria sedang marak-maraknya. Banyak anak-anak yang kritis. Bisakah dokter dari rumah sakit Eropa diturunkan ke sana? Kau gila perawat, rumah sakit kami hanya untuk
warga kulit putih Eropa, dan kaum elit. Kau mau inlander berpenyakit itu menulari kami? Beri saja mereka air rebusan daun. Keluar kau dari sini. BANGSA, bangsa. Ayo baca sama-sama. Bangsa. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu Guru. Kenapa kita harus mesti belajar di gudang ini? Kenapa kita tidak sekolah di Holland English School yang bagus seperti anak-anak Tuan Belanda itu? Untuk kita, anak-anak petani dan kuli, mereka hanya menyediakan sekolah angklor. Itu pun cuma agar kita bisa baca tulis sekedarnya, supaya besok kita bisa menjadi mandor kecil atau buruh murah di perkebunan karet mereka. Mereka takut kalau kita pintar, Budi. Jadi di sini sekolahnya itu apa yang kalian ajarkan? Kami mengajarkan mereka membaca, Tuan Jin, seperti sesuai dengan janji politik etis yang Ratu kalian dengungkan. Kalian diajarkan untuk menyadap karet, bukan jadi pemberontak. Saudara-saudaraku, lihatlah tangan kalian. Penuh luka, tulang kalian bengkok. Demi kerja paksa yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Sementara kita tidak mendapatkan hasil. Kita hanya menjadi kuli bagi mereka. Dagang kita ditutup paksa oleh mereka. Kita tidak boleh berdagang. Sampai kapan kita jadi anjing mereka? Sampai kapan kita diinjak oleh mereka? Lawan! Tangkap provokator itu! Jangan yang menolong! Kalian adalah bangsa yang tidak tahu diuntungkan. Dasar bodoh! Apa katamu? Mereka adalah rakyatku, bukan ternakku. Kau yang mengambil tanah mereka. Khianat ratu! Jabatan kalian tidak harga bagi kami, Tuan. Kalian di sini hanya pengkhianat. Ambil karet kami, tapi jiwa kami, kehormatan kami, dan tanah kami adalah milik cucu kami. Merdeka! Merdeka! Bagaimana ini, Tuan? Kita sudah kalah. Biarkan saja mereka. Begitu, Tuan. Karena jiwa demokrasi mereka lebih tinggi daripada kita.